Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ade Suryadi di series Web Programming 1, di mana kali ini kita akan belajar pertemuan 4, yaitu operator. Di minggu lalu, saya sudah membuat video pertemuan 3, itu adalah sintak dasar PHP. Jadi bagi yang belum lihat, silahkan lihat dulu di video saya, atau bisa lihat di playlist Web Programming 1. Silahkan dibuka kembali laptopnya, ya. Kita akan ngoding bareng-bareng lagi. Pertemuan 4 yaitu operator. Ya, operator itu sebuah fungsi, ya, yang biasanya itu diterapkan di dalam sebuah variabel, ya. Jadi untuk membuat operator kita biasanya membuat sebuah variabel atau konstanta. Yang variabel itu dapat berfungsi, ya, seperti menjumlahkan, membagi, dan sebagainya. Ya. Jadi proses atau fungsi-fungsi tersebut dapat kita bagi lagi menjadi beberapa macam operator. Oke. Jadi operator itu merupakan simbol yang berfungsi untuk melakukan aksi, ya, atau operasi tertentu terhadap nilai operan, yang pada umumnya hasil dari operasi tersebut menghasilkan nilai baru. Sementara operan adalah nilai yang dilibatkan dalam operasi oleh operator. Jadi variabel tadi sudah kita buat operator, ya, yang variabel itu akan menghasilkan nilai baru gitu. Ya, mudah-mudahan sampai sini paham gitu, ya, untuk penjelasan operator. Jadi pada dasarnya operator itu fungsi, ya, yang melakukan proses atau aksi, baik itu penjumlahan, pembagian, dan sebagainya, tergantung dari jenis operatornya, dan akan menghasilkan nilai baru. Ya, mungkin kalau secara teori agak susah buat dimengerti, ya. Nah, ini jenis-jenis operator. Yang pertama itu adalah operator aritmatika. Operator aritmatika itu ya untuk menghitung atau melakukan perhitungan, ya, matematis, ya, matematika. Contohnya operator penjumlahan, ya, penambahan, ya, pengurangan, pembagian, perkalian. Persen ini bukan persentase, ya, tapi sisa pembagian, atau kalau di pemrograman dikenal dengan modulus, ya, lalu plus ini increment, ya, atau dia menambahkan dirinya satu kali gitu. Lalu min decrement, ya, ini mengurangi nilai awal satu. Ini adalah contoh dari jenis-jenis operator aritmatika. Next, nah ini adalah contoh yang akan kita praktekkan. Jadi kita akan membuat contoh sederhana untuk menerapkan operator aritmatika ke dalam bahasa pemrograman PHP. Oke, kita langsung aja buka Visual Studio Code, atau teman-teman pakai Sublime Text, pakai PHP Coder, pakai Dreamweaver, pakai apa lagi, Notepad++, silahkan dibuka kembali text editor. Saya pakai Visual Studio Code. Oke. Supaya kita enak, kita langsung open folder, ya. Kalau saya biasanya open folder. Exam, htdoc, foldernya adalah wp1, ya, yang sudah kita buat. Nah, ini file-file yang sudah kita buat sebelumnya. Kita terakhir sampai contoh 07, ya. Nah, ini. Lalu kita akan bikin operator aritmatika.php, ya. Seperti ini. Jadi kita akan bikin variabel. Misalkan ini bill 1 200, bill 240, lalu hasilnya ini dia plus, ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, kita langsung aja. Kita bikin new file dulu. New file. Operator aritmatika.php. Ini nama filenya.
Lalu karena kita jenisnya .php, kita tidak perlu membuat tag HTML. Jadi kita buka pakai tag PHP seperti ini. Tag PHP pembuka dan tag PHP penutup. Yang pertama, kita akan bikin variabel dengan menggunakan $. Bill1 sama dengan 200. Karena tipenya integer, jadi tidak perlu pakai petik ya. $bill2 sama dengan 40. Masing-masing tipenya integer. Lalu $hasil sama dengan $bill1 ditambah $bill2. Ini adalah operator penjumlahan ya, atau penambahan. Hasilnya nanti akan menjadikan 200 ditambah 40. Kita lihat lagi di modulnya. Lalu kita echo bill1 ditambah bill2 sama dengan hasil. Oke. Echo $bill1 ditambah $bill2 sama dengan $hasil. Jangan lupa terakhirnya titik koma. Oke, sampai sini dulu ya. Kita save dulu. Lalu kita buka browser. Kita ketikkan localhost /wp1/operator arithmatica.php. Oh, not found ya. Pastikan examnya sudah dinyalakan dulu, Apache dan MySQL ya. Operator arithmatica.php. Operator arithmatica.php. Operator arithmatica.php. Coba kita masuk dulu. Nah, sini operator arithmatica. Oh ya, ini ada salah nama tadi. Jadi dibuka dulu aja di foldernya localhost /wp1, nanti keluar semua seperti ini ya. Lalu klik yang operator arithmatica. Hasilnya muncul 200 ditambah 40 sama dengan 240. Benar ya? Next, kita lanjutkan. Pengurangan, lalu ada pembagian ya. Atau kalian bisa meneruskan semuanya. Kita tambahin lagi. Kita seperti ini. Kita ganti menjadi minus ya. Bill1 dikurangi bill2 sama dengan hasil. Kita save lagi. Lalu refresh. Oke, benar ya. Cuman kita perlu menambahkan break supaya hasilnya turun ke bawah. Seperti ini. Oke, ini juga. Oke, lalu kita bisa tambahkan semuanya. Tadi ada operator pembagian. Ya. Ini perkalian. Lalu pembagian pakai slash. Perkalian bisa pakai X aja ya. Kalau untuk teksnya ya, tapi kalau untuk fungsinya pakai bintang. Seperti ini. Kita save lalu refresh lagi. Ini ya, 200 tambah 40 dan 40 sampai dengan pembagian 200 dibagi 40. Oke. Lalu bisa juga kalian tambahin tadi ada modulus ya, modulus itu persen pakainya. Atau kalian bisa seperti ini, mod save 200 mod 40 0 ya. Karena sisa hasil dibagi 40 itu 0 kosong. Oke, ini adalah contoh operator aritmatika. Jadi aritmatika itu proses perhitungan operasi matematika ya, seperti plus, minus dan sebagainya. Kalian bisa menggabungkan misalkan 200 ditambah 40 dikurangi 4 dan sebagainya ya. Itu proses aritmatika. Misalkan seperti ini, kita bikin satu contoh lagi yang lain ya. Kita akan tambahkan misalkan $hasil sama dengan
kita akan gabungkan, misalkan gini, dollar bill 1 dikali dollar bill 2, lalu dikurangi, ya, misalkan dikurangi 4, seperti ini. Alangkah lebih baiknya bila kita menggunakan proses umum pada matematika ya biasanya kan. Jadi kita bisa membuat kurung supaya dihitung dulu. Seperti ini dikurung. Jadi akan dihitung adalah perkalianan dulu ya, baru dikurangi 4. Jadi proses-proses matematik yang biasa kalian pelajari ya, itu cara penulisan matematisnya juga harus sesuai dengan kaidah matematikanya. Oke, yang keempat kita tulis hasilnya aja. Ini contoh aja ya. Nah, ini 7996. Kan ini hasilnya 200 kali 40, 8000 dikurangi 4. Jadi, kaidah-kaidah dalam penulisan matematis itu juga harus diterapkan dalam pengkodeannya ya. Jadi kalau misalkan proses operator lebih dari satu operator ya, kalian harus sesuai dengan kaidah penulisan matematik. Ya, misalkan penjumlahan, perkalian itu mana dulu yang dieksekusi. Gitu. Oke, ini adalah contoh dari operator aritmatika. Jangan lupa di save ya. Silahkan dicoba. Next, kita akan belajar tentang operator perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk menghasilkan dua nilai yang akhirnya adalah nilai boolean, true, dan false. Operator ini sangat berguna dalam pemrograman karena bisa menentukan arah pemrograman. Ya. Jadi ini sangat penting juga ya buat pemrograman. Contohnya ini sama dengan hasilnya false. Tidak sama dengan hasilnya false ya. Contohnya ini ya, 6 sama dengan 6 false. Ya. Lalu tidak sama dengan 3 tidak sama dengan 3 false. Nanti kita contohin ya. Lebih besar 1 lebih besar 5 false. Lebih besar sama dengan, lebih besar atau sama dengan ya. Misalkan 3 lebih besar sama dengan 4 false ya. Kalau lebih kecil, 2 lebih kecil dari 4 true. Ya, lebih kecil sama dengan 5, lebih kecil sama dengan 4 false. Jadi menghasilkan nilai hasilnya itu true or false. Ya, kita coba, kita bikin file lagi namanya operator perbandingan. Ya, di sini new file operator perbandingan .php. Oke, seperti ini. Kita balik lagi, lihat dulu. Kita akan bikin variabel bilangan 1, bilangan 2. Lalu ada teks 1, teks 2. 240, PHP-nya besar, PHP kecil. Oke. Jangan lupa karena ekstensi PHP kita buka dulu pakai tag PHP pembuka dan penutup. Bill 1 sama dengan 200. Dollar bill 2 sama dengan 40. Dollar teks 1 sama dengan string ya, jadi harus pakai ketik 2. Lalu dollar teks 2 sama dengan PHP, bedanya PHP-nya besar sama PHP-nya kecil. Ini variabel yang kita buat, jadi ada 4 variabel. Lalu kita akan terapin sama dengan dulu. Ya, hampir sama ya prosesnya. Dollar hasil sama dengan dollar bill 1 sama dengan dollar bill 2. Lalu kita echo seperti ini ya, bill 1 sama dengan dollar bill 2 sama dengan dollar hasil. Jangan lupa titik koma. Oh ya, ini dikasih BR juga. Coba kita save dulu ya.
lalu kita buka, kita balik lagi ke localhost /wp1, nanti akan muncul file operator perbandingan. 200 sama dengan 40 sama dengan, nah ini belum muncul ya. Coba kita lihat modulnya. Dolar hasil sama dengan bill 1 sama dengan bill 2. Oke. Dolar hasil. Mungkin ini ada spasinya kali ya. Coba. Oke, ada yang error. Coba kita echo hasilnya dulu. Kosong ya. Ya mungkin ada yang terjadi seperti ini ya. Atau mungkin ada juga yang muncul hasilnya. Jadi ini tergantung dari versi examnya ya. Nah ini hasilnya. Jadi kalau kosong itu dia false ya. Ini kan jadi sebenarnya dia menampilkan empty ya atau kosong. Jadi ini ada hasilnya sebenarnya. Cuma bisa juga kita kayak giniin. If dolar hasil sama dengan true ya, misalkan seperti ini. Dolar hasil sama dengan true ya. Seperti ini. Else dolar hasil sama dengan false. Jadi kita bikin if kalau hasilnya true, dia akan mencetak true gitu ya. Kita coba. Nah, ini false. Jadi kalau false 0 ya. Kalau teman-teman lihat di sini 200 sama dengan 40 kan ini hasilnya 0 ya sebenarnya ya. Cuma nggak tercetak ya. Nah, kita bisa bikin supaya ada hasil gitu, supaya kita bisa tahu ini hasilnya apa sih gitu. Kita bisa bikin if ya. Ini mungkin belum masuk ke proses if, tapi ini nggak apa-apa, saya tambahkan aja. Jadi if hasil true, dia akan mencetak hasilnya true, tapi kalau hasilnya false, dia akan mencetak false. Supaya kita sesuai dengan modul ya, yang menghasilkan false dan true. Jadi teman-teman tidak bingung. Oke, selanjutnya adalah sama dengan ya. Dolar hasil tidak sama dengan. Oke, kita bisa kopas aja seperti ini. Tidak sama dengan, itu tandanya seru. Nah, ini tidak usah dirubah ya. Yang dirubah hanya fungsinya saja, dan kalau ini kan hasilnya true, dia akan mencetak true. Kalau hasilnya false, dia akan mencetak false. Jadi tidak lagi mencetak 0 dan 1. Oke, kita refresh. 200 tidak sama dengan 40. True. Ya, dia mencetak. Benar nggak? 200 tidak sama dengan 40. Benar. 200 sama dengan 40. Salah ya. Nah, ini. Jadi ini logika ya, kalian harus paham. Ini hasilnya. Kalau yang di modul mungkin hasilnya kosong, lalu ini 1 gitu ya.
Next, kita lebih besar sama dengan ya, lebih besar sama dengan. Lebih besar dan sama dengan, kita langsung aja dengan lebih kecil sama dengan ya. Lebih besar sama dengan, lalu kita tambahin lagi lebih kecil sama dengan. Jadi bagian if-nya tetap ya. Save, Ctrl S ya, lalu refresh. Nah ini 200 lebih besar sama dengan 40. True, benar ya? Benar. 200 lebih kecil dari 40 sama dengan 40. Salah, false. Ya, jadi ini hasilnya. False, true, true, false ya. Atau 0101. 0 false, 1 itu true. Jadi harus paham. Jadi itu untuk operator perbandingan. Nah, ini kalau misalkan bentuknya itu string, bagaimana ya kalau string? Kita coba ya. Berarti seperti ini. Teks 1 sama dengan teks 2 ya. Teks 1 sama dengan dolar teks 2. Ya. Ini juga diganti. Oke. Teks 1 sama dengan teks 2 dan teks 1 tidak sama dengan. Kita langsung aja biar cepat. Tidak sama dengan, pakai tanda seru. Nanti hasilnya tetap true or false. Jadi if-nya dibiarkan saja. PHP sama dengan PHP. Salah ya. PHP tidak sama dengan PHP. Benar. Tidak sama dengan ya, karena kan ini besar, ini kecil. Oke. Jadi itu untuk operator perbandingan membandingkan nilai ya. Jadi teman-teman harus paham juga. Ini sangat penting nanti dalam proses pembuatan website ya. Silahkan di save dulu dan dipelajari. Next lagi kita ke operator logika. Operator logika menyusun kalimat ekspresi ungkapan logika. Hasil operasi ini akan didapatkan nilai 1 jika benar dan 0 jika salah. Sama ya, akan menghasilkan nilai true dan false. Jadi kalau benar ya true ya, kalau salah ya false atau 1 dan 0. Jadi ini untuk operatornya ada AND ya, penulisannya bisa AND, AND ini besar semua atau simbol dan 2 kali. Ini operasi logika AND. OR itu bisa OR ya, besar semua atau tanda pembatas 2 kali. Ya. Operator logika OR. Lalu XOR ini besar semua, itu untuk operator eksklusif OR. Lalu tanda ini tanda seru ya, tidak ya sebenarnya, ingkaran atau negasi, jadi mengingkari ya, jadi kayak bukan lah, bukan gitu, bukan sama dengan gitu, bisa juga ya. Oke, ini untuk contohnya operator logika. Jadi kita akan masih sama ya, variabelnya bilangan 1, bilangan 2, teks 1, teks 2, hanya fungsinya aja yang berbeda. Kita bikin satu file lagi, operator logika.php. New file, operator logika.php. Oke, lalu kita ambil variabelnya dari operator perbandingan aja deh, biar kita nggak ngetik lagi. Seperti ini ya, tambahin tutup penutup. Oh ini kurang. Nah seperti ini, variabelnya ada 4, lalu hasilnya kita akan terapin dulu. Nah, jadi di sini ada juga fungsi perbandingannya, kita juga akan nerapin di sini. Dolar hasil, nah, kita coba. Dolar hasil sama dengan dalam kurung ya tadi. Dolar bill 1
Seperti ini tandanya ya, dolar bill 2. Or ya. Ini ada or ya, perintah or. Dolar teks 1 sama dengan teks 2. Dolar teks 1 sama dengan dolar teks 2. Seperti ini. Lalu echo, yang di echo oke, hampir sama ya, adalah hasil. Kita kopas aja. Adalah dolar hasil. Kita lihat dulu hasilnya, kita save ya. Oke, lalu dibuka lagi foldernya, refresh, lalu muncul di sini operator logika. Hasilnya 200, ini bacanya lebih kecil, lebih besar 40. Atau PHP sama dengan PHP hasilnya adalah true, bener ya. Jadi kalau OR itu salah satu di antara kedua pilihan itu benar, makanya benar. Ya, misalkan ini kan benar nih. Kalau ini kan false. Ini kan false ya harusnya. Tapi ini benar. Lebih kecil, lebih besar dari 40. Ya, ini kan benar. Maka nilainya 1. Jadi di antara kedua opsi itu ada yang benar, maka nilainya akan benar kalau OR. Ya. Nah, ini kita bisa ubah lagi tadi seperti yang di operator perbandingan. Dikasih if ya, supaya hasilnya true atau false. Silahkan bisa diterapin sendiri. Selanjutnya untuk ini negasi ya, kita akan kasih negasi. Kita coba, kita kopas aja. Negasi, jangan lupa ini di grup supaya dibaca duluannya. Negasi sama dengan kebanyakan yang harus. Teks 1 sama dengan teks 2 adalah hasil. Lalu refresh. PHP sama dengan PHP adalah 1. Harusnya kan 0. Karena dikasih negasi, jadi dia 1. Jadi kebalikannya. Nah, coba ini. Kita hilangkan negasinya. Negasinya kita hilangkan ya. Nah, ini hasilnya false ya, 0 ya. Tapi karena kita kasih negasi, jadi kebalikannya. Hasilnya adalah true ya, karena 1. Jadi kalau yang tadi di atas ini false, ini true ya. Jadi yang benar itu ini salah. Karena OR itu salah satunya harus benar, maka nilainya benar. Kalau keduanya salah baru false ya. Intinya kalau ada salah satu yang benar ya nilainya benar. Oke, itu untuk operator logika. Contohnya cuma 2 ya. Kita bisa bikin satu contoh lagi, misalkan seperti ini. Dolar hasil sama dengan dolar bill 1 lebih besar, misalkan lebih besar dari 10 ya, kan benar ya. And dolar bill 2 lebih besar dari 10. Ini yang contoh N ya. Coba kita echo dolar hasil. Kita echo dolar hasil dulu. Save. Benar ya? 1. Seperti ini kita tambahin. Jadi ini contoh yang penggunaan N. 200 lebih besar dari 10 dan
40 lebih besar dari 10 adalah hasilnya. Jadi AND itu untuk menambahkan ya atau menggabungkan dua kondisi, itu bisa juga ya menggunakan AND. Jadi kita sudah belajar tadi OR, AND ya, dan negasi. Silahkan dicoba lalu di-save. Next, kita akan belajar lagi dengan operator string. Operator string itu digunakan untuk operasi penggabungan teks ya. Adapun simbol yang digunakan yaitu berupa karakter titik nih, atau concat ya. Jadi kalau kita pakai titik itu concat di PHP maupun JavaScript ada. Nah ini concat, kita bacanya concat. Teks satunya aku sedang belajar, teks 2-nya pemrograman web, teks 3 menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, hasilnya kita gabungin teks 1 ditambah teks 2 ditambah teks 3 lalu di echo. Kita bikin dulu file baru namanya operator string. Operator string.php. Lalu PHP pembuka dan PHP penutup seperti ini. Lalu bikin variabel ada 4. Aku sedang belajar teks 1. Aku sedang belajar. Lalu teks 2 apa nih? Silakan di custom sendiri nggak apa-apa. Pemrograman web. Lalu teks 3 menggunakan bahasa pemrograman PHP. Teks 3 menggunakan seperti ini. Lalu kita concat hasil sama dengan $teks 1 titik $teks 2 titik $teks 3 titik koma ya terakhir. Lalu echo $hasil. Nah, seperti ini. Kalau di echo dalam bentuk variabel tidak perlu pakai petik 2 ya. Save. Atau kalian juga bisa menggunakan petik 2. Kalau petik 2 ini masih bisa disisipkan lihat tag-tag atau stringnya. Tapi kalau tadi yang saya terapin ini ya dia hanya memanggil variabel ini saja. Kita buka lagi localhost/bp1 lalu di refresh, klik operator string. Aku sedang belajar. Nah ini kan nggak ada spasinya ya. Kenapa nggak ada spasinya ya? Karena di concat itu ya hanya menggabungkan ini ya. Sedangkan di sini nggak ada spasi, ini juga nggak ada spasi. Kita bisa tambahin spasinya di sini, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi itu untuk operator string ya, concat. Atau bisa concat spasinya itu di sini. Petik 2 seperti ini. Lalu kita concat lagi pakai seperti ini, petik 1. Jadi nanti dia spasi. Ya, yang ini juga. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya sama ya. Jadi ini untuk kalau misalkan kalian mau menggabungkan tapi salah satunya itu nanti bukan string tapi variabel atau nilai, nah maka kan nggak bisa tuh dikasih spasi di dalam variabel yang ada nilainya, maka spasinya bisa di sini. Jadi di concat dengan string lalu di concat lagi dengan PHP. Ya ini untuk operator string. Silahkan dicoba. Baik, kita lanjutkan lagi. Setelah operator string, kita akan belajar latihan operator ya. Nah ini tugas buat teman-teman semua. Jadi silahkan dikerjakan. Soalnya itu buat script menggunakan bahasa pemrograman PHP
untuk menghitung volume kubus menggunakan fungsi operator aritmatika dan operator string dengan ketentuan sebagai berikut. Panjang sisi kubus 15 cm. Hitung volume balok dengan rumus. Ya, rumus volume balok ya. Pasti teman-teman udah pinter lah matematikanya. Nah, ini sisi kali sisi kali sisi. Nah, panjangnya sisi kubus 15 cm berarti 15 kali 15 kali 15. Buat variabel teks yang berisi belajar menghitung dan teks 2 yang berisi volume kubus. Buat perintah untuk menggabungkan nilai dari variabel teks 1 dan teks 2 menggunakan operator string. Tadi ya, kayak tadi yang saya jelasin hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Buat file dengan nama latihanoperator.php, belajar menghitung volume kubus. Ya. Belajar menghitung volume kubus nih. Nggak usah ada titik di sini ya. Belajar menghitung volume kubus. Ada spasi aja. Panjang sisi kubus sama dengan 15, volume kubus ini hasil dari rumus ya, kubusnya. Ini tinggal ditambahkan string CM3 ya. Jadi ini bukan dari perhitungan, yang dari perhitungan adalah 3375, lalu ini ditambahin string aja CM3 ya. Kubik ya. Sentimeter kubik. Nah, itu untuk tugas di pertemuan kali ini. Silahkan rekan-rekan semua dikerjakan ya. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau yang sudah bisa mengerjakan silahkan bisa dikirim ke email saya. Ya, sebagai bukti kalau teman-teman bisa mengerjakan. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita sudah belajar tentang macam-macam operator dalam penerapannya menggunakan pemrograman PHP. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan. Ya, silahkan subscribe ya kalau misalkan suka ya. Karena saya akan upload video ini setiap minggu. Jadi teman-teman bisa langsung dapat notif kalau saya upload video. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.